teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Jadi pelatih dari Bahrain kali ini dia menyindir timnas Indonesia. Dia bilang nanti lawan Indonesia tanggal 25 itu seperti lawan Belanda. Ini karena kita setiap kali mereka lawan kita punya tambahan 3 pemain baru lagi, 1 kiper dan 2 pemain bertahan ya. Katakanlah seperti itu. Nah, ini buat Dragan Talajic, pelatihnya Bahrain, itu sedikit emosi dengan kita karena mereka punya misi untuk kalahkan Indonesia di kandangnya kita sendiri, dan sepertinya itu agak mustahil karena kita punya tambahan amunisi baru, dan itu yang membuat Dragan Talajic menyindir timnas Indonesia. Dia bilang nanti lawan Indonesia seperti lawan Belanda, dan itu membuat masyarakat Indonesia yang cinta dengan sepak bola Indonesia tersinggung. Seperti apa ketersinggungan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Pelatih Bahrain Dragan Talajic sindir timnas Indonesia. Salah satu sindirannya berbunyi, melawan Indonesia setiap kali dalam daftar pemain selalu ada 2 atau 3 pemain baru. Sepertinya kami akan melawan Belanda, tapi kami siap untuk apapun dan kami tidak takut. Seperti kita ketahui, timnas Indonesia mendapatkan 3 tambahan pemain berkualitas yang baru saja dinaturalisasi, seperti J.P. Lupesi, Dan James, dan Emil Audero. Meski pelatih Bahrain berkata mereka tidak takut, dari bagaimana dia berkomentar, ada kekhawatiran yang dia rasakan melihat timnas Indonesia yang semakin kuat. Ya, karena dia punya target itu kalahkan timnas Indonesia di kita punya kandang sendiri nanti di GBK. Tapi kita punya tambahan 3 pemain baru yang kualitasnya di atas pemain Bahrain gitu. Ya, walaupun di kandangnya Bahrain kita dicurangi habis-habisan, tapi di kandangnya kita mereka itu ya walaupun mereka sudah curang, tapi main di GBK mereka targetnya itu menang. Oh, gila sih Bahrain ini. Tapi kayaknya agak susah karena kita bukan lagi ya timnas era Sintayong. Kita timnas era Patrick Kluivert, dan kita siap sapu bersih. Pertandingan di bulan Maret ini kasih kalah Australia dan kasih kalah Bahrain. Percayalah kita akan dapat tambahan 6 poin di bulan Maret ini. Katakan amin. Amin. Timnas Indonesia makin sultan, market value kalahin 5 negara ASEAN sekaligus. Kedatangan Emil Audero, J.P. Lupesi. Pelan-pelan bang, jangan keras-keras. Nanti kita punya tetangga nanti tambah tersinggung mereka, tambah jealous mereka. Dan James bikin market value timnas Indonesia makin meroket. Sekarang total nilai skuad Garuda tembus 639,5 miliar nyaris 1 rupiah, triliun di atas gabungan skuad Thailand, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Singapura yang cuma 460,62 miliar rupiah. Dengan rekor market value tertinggi dalam sejarah, timnas Indonesia harusnya makin pede unjuk gigi di panggung internasional. Yes. Cuma soal harga, tapi kualitas. Waktunya Garuda terbang lebih tinggi dan buktiin kalau kita bukan sekedar jagoan ASEAN, tapi siap bersaing di level dunia. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Ya, sebenarnya ada pepatah yang mengatakan, pepatah bos. Ada harga, ada kualitas. Itu bukan pepatah tapi quotes ya. Ada harga, ada kualitas. Jadi kalau kita lihat pemain-pemainnya kita sekarang itu bukan hanya soal harganya yang mahal, tapi memang berkualitas ya. Kalau kita mau lihat dari lini belakang sampai lini depan ya mungkin hanya kurangnya di lini depan, tapi jangan kaget, jangan heran kita punya Ole Romeni di depan yang sekarang bermain di Divisi 2 Championship di Liga Inggris. Jadi mulai dari kiper sampai ke depan kita punya pemain sekarang bukan kaleng-kaleng. Jadi ya wajar kalau kita punya market value lebih tinggi dari 5 negara yang ada di ASEAN. Bahkan ketika mereka campur dengan Kamboja, campur dengan Laos ya. Pokoknya di luar Indonesia lah, tidak gabung dengan Indonesia, kita punya market value masih di atas. Jadi itu yang buat Bahrain ini ketakutan dengan kita, karena kita punya pemain itu berkualitas semua dan kita siap tumbangkan mereka nanti di GBK nanti tanggal 25 itu. Apalagi kan mereka nanti sebelum lawan kita, mereka itu akan lawan Jepang dulu. Dan saya yakin sekali mereka lawan Jepang tidak akan mereka kasih kalah Jepang. Pasti mereka akan dibantai habis-habisan sama Jepang. Nah, mereka sudah kena mental dari sana, datang lagi ke Indonesia, maka hamba habislah mental mereka. Dan itu kesempatannya kita, hajar mereka habis-habisan di GBK nanti. Oke. Wasit asal Jordania yaitu adalah Adam Mohamed. Mungkin gitu kali ya pelafalan namanya. Nah, dia ini yang pimpin JDT dan Buriram tadi malam ini. Dia ini ya, wasit ini nih. Akan menjadi wasit yang memimpin laga Indonesia melawan Australia nanti, boy. Mari kita bahas. Dilansir dari Transfermarkt,
Doi udah mimpin beberapa kali pertandingan, termasuk beberapa pertandingan di Ligue 1 dan juga AFC Champions League Elite. Doi juga merupakan wasit yang memimpin pertandingan antara panitia AFC, yaitu adalah Bahrain dengan Fuyung Hai, dan memberikan 1 kartu merah kepada Bahrain yang membuat Bahrain harus kalah di kandang sendiri. Dan buat kalian yang khawatir nih boy, sama wasit-wasit botak kayak begini, sedikit mengingatkan aja bahwa Edo itu adalah wasit yang memimpin laga Indonesia lawan Arab di putaran pertama kemarin yang kita seri 1-1. Itu wasitnya Doi boy. Jadi hitung-hitungan ini harusnya aman sih, harusnya ya. Harusnya nggak aneh-aneh kayak wasit Ahmed Alkaf itu. Orang yang sampai detik ini kalau misalnya Indonesia gagal lolos Piala Dunia, salah satu orang yang bakal dicari itu boy. Untuk track record Doi di Ligue 1 ya, di Liga 1 ya, gua kagak tahu ya, karena lu pada tahu harusnya gue tuh kagak nonton Ligue 1. Mungkin kalian yang tahu dia pas mimpin pertandingan Liga 1 tuh kayak gimana, lu pada boleh tulis di bawah, Bot. Pesan gua buat wasit Adam Mohamed ini, ingat ya Pak ya, ini pertandingan yang sangat penting. Dan mengingatkan dunia itu cuma sementara Pak. Seberapa banyak koper yang akan Bapak dapat, itu nggak akan Bapak bawa sampai ke akhirat nanti. Jadi kita nggak butuh Bapak itu memihak kita. Kita butuh wasit yang fair aja. Kalian setuju sama gue boy? Menurut kalian gimana boy dengan wasit? Ya harusnya fair, harusnya adil, itu kan yang diinginkan sama kita. Tapi kalau ada dari kalian yang bertanya, kenapa kita harus bahas wasit? Sekali lagi kita pernah dikecewakan sama wasit, kita pernah dicurangi sama wasit. Ya kalian tahu lah siapa wasitnya, itu wasit motherfucker. Ahmed Alkaf yang buat kita ya seperti tidak punya harga diri di Bahrain. Dan sayangnya bukan dia yang pimpin, nanti di GBK tanggal 25. Jadi harapannya kita lawan Bahrain, lawan Australia, wasit dari Yordania ini tidak berat sebelah lagi. Dan semoga tidak lah, karena kalau kita lihat dari track recordnya dia ketika pimpin Indonesia Arab Saudi di laga perdana waktu itu, ya fine-fine saja. Jadi harapan kita lawan Australia juga ya hal yang sama berlaku kembali, dan kita pulang dengan ya kepala tegak dapat 3 poin dari Australia. Dan tanggal 25 kita lawan Bahrain, kita bisa dapat lagi 3 poin, dan ya kita sudah bisa menjaga posisi untuk lolos ke Piala Dunia. Itu kan keren kalau wasitnya tidak miring sebelah dasmu. Pelatih timnas Bahrain sindir Indonesia. Iya, Dragan Talajic bilang Bahrain itu akan melawan timnas Belanda, bukan timnas Indonesia. Jadi Dragan Talajic ini menyindir Indonesia yang mayoritas skuadnya itu diisi oleh pemain naturalisasi asal Belanda. Kenapa dia menyindir timnas Indonesia? Karena dia tahu akan berat untuk menang lawan Indonesia tanggal 25 Maret nanti. Bagaimana tidak ya, di pertandingan pertama aja itu belum ada Kevin Dix loh. Timnas bisa mengimbangi Bahrain 2-2 di kandang Bahrain. Bahkan kita unggul duluan 2-1. Apalagi ini nanti ada 3 pemain baru ya, Emil Laudere, Joel Pelupesi, dan juga Dan James. Makanya pelatih dari Bahrain ini udah takut duluan. Jadi sepertinya dia saywar untuk menyindir Indonesia. Apa-apaan ente ini? Kalau ente memang takut main di kandang anak, jangan main sindir-sindir ente. Ente jangan jadi fengecut lah. Ente harus jadi Fria, berani untuk menghadapi timnas kami. Timnas kami, timnas Indonesia, bukan timnas Belanda. Nanti ente anak ventung. Nanti tanggal 25 Maret kita kasih paham ini pelatih Bahrain. Harusnya kita kasih paham dia. Jangan sampai kita yang dihajar di kanan kita sendiri. Tapi tidak mungkin lah. Harusnya kita menang gitu. Harusnya. Timnas Bahrain mulai ketakutan dengan pergerakan timnas Indonesia. Pelatih mereka Dragan Talajic overthinking nih. Terang-terangan Doi heran kenapa Indonesia terus mendatangkan pemain-pemain baru. Termasuk kiper suka-suka kita, kenapa dia yang heran? Emil Laudere dan 2 pemain dari Liga Belanda. Saking paniknya, ia sampai menyindir bahwa melawan Indonesia rasanya seperti melawan Belanda. Masa sih? Tapi di balik kata-kata berani ini, bisa jadi ini tanda was-was Bahrain menghadapi kekuatan baru Garuda. Meski sok percaya diri, Talajic tetap banyak maunya. Dia bilang timnya siap menghadapi siapapun, tapi tetap saja membahas pemain baru Indonesia berulang-ulang kali. Selain overthinking, Dragan Talajic juga mencari banyak alasan kalau nanti timnya kepayahan ditambah takut. Timnas Bahrain tampaknya harus lebih sekedar tidak takut kalau tak mau jadi bulan-bulanan di Jakarta. Selain mereka takut dengan kita punya pemain baru, kebanyakan kita punya pemain baru ini kan berkualitas. Lebih berkualitas lah, jauh lah dari pemain-pemain Bahrain. Nah, selain itu mereka juga takut dengan supporternya timnas Indonesia. Mereka takut nanti mereka punya pemain sampai ke official tim mereka itu di apa-apakan di Indonesia. Tapi kan
Pak Erick Thohir itu mungkin kalau mulutnya berbusa ya sudah berbusa. Dia bilang kalau dia akan menjamin, PSSI akan menjamin keamanan dan kenyamanannya Bahrain ketika nanti tanggal 25 main di Indonesia. Bahkan supporternya Indonesia itu tidak akan buat apa-apa sama mereka. Tapi mereka sudah ketakutan duluan. Kenapa mereka ketakutan duluan? Karena waktu mereka curangi kita di Bahrain, kita serang mereka habis-habisan lewat media sosial. Bahkan, bayangkan kita hanya menyerang mereka lewat media sosial, mereka sudah ketakutan. Apalagi kalau kita menyerang mereka dengan cara yang betulan-betulan, ya dengan cara yang kalian tahu lah seperti apa nanti di GBK. Itu yang membuat mereka takut begitu. Tapi ya kembali lagi, kita sebagai tuan rumah yang baik, ya supporter yang baik, kita menyambut tamu kita dengan penuh sukacita. Kita kasih paham mereka dengan apa itu kemenangan yang sesungguhnya nanti di lapangan, ya di dalam lapangan. Biarkan pemain-pemain timnas kita yang kasih paham mereka bahwa ini Indonesia, kau tidak akan bisa menang di GBK. Harusnya seperti itu, harusnya. Ada 3 pemain yang seharusnya tidak layak dipanggil untuk memperkuat Indonesia melawan Australia dan Bahrain. Kalau aku pakai bahasa Mobile Legends, 3 pemain ini dark system sih. Maksudnya dark system, 3 pemain ini kalau main di timnas itu selalu jadi titik lemah timnas. Pemain yang pertama adalah Jordi Amat. Ini adalah rating Jordi Amat ketika timnas imbang 2-2 lawan Bahrain. Dari seluruh pemain yang bermain, Jordi Amat rating paling rendah karena banyak banget salah passing, banyak banget kehilangan bola. Mundur lagi ke round 2 saat menghadapi Irak di leg kedua di GBK. Lagi-lagi Jordi Amat jadi pemain dengan rating terendah 5,5. Dan bahkan dia menerima kartu merah di pertandingan itu. Kalau kita mau mundur lagi ya, itu ke Piala Asia, Indonesia kalah dari Jepang, itu juga blunder Jordi Amat. Kena penalti. Pemain yang kedua adalah Muhammad Ferrari. Di pertandingan terakhir di Piala AFF, ini pemain merugikan Indonesia banget. Pemain yang nggak bisa mengontrol emosinya. Akhirnya kena kartu merah dan Indonesia kalah dari Filipina. Bahkan di pertandingan terakhir Persija, Ferrari bikin gol bunuh diri. Pemain ketiga yang tidak layak untuk main di timnas untuk lawan Australia adalah Hoki Caraka. Sebelum Piala AFF, Hoki Caraka itu menargetkan jadi top skor di Piala AFF. Ternyata jangankan top skor, 1 gol pun dia tidak bisa cetak untuk timnas Indonesia. Jadi ini pemain menurutku lebih ribut di media sosial daripada action di lapangan. Bahkan kalau dibanding dengan Yance Sayuri dan Yakob Sayuri, itu statistik Hoki Caraka tidak ada apa-apa. Makanya aku tanda tanya juga ya, 3 pemain ini dipanggil berdasarkan apa? Dengan segala respect dengan 3 pemain ini, pemain ini akan jadi titik lemah Indonesia kalau mereka dipasang. Tapi menurut saya, tapi menurut saya, mungkin Patrick Kluivert punya pengalaman sendiri, punya penilaian sendiri dengan ketiga pemain ini, dan saya sih yakin mereka tidak akan dipasang. Yakin sekali sih, tidak akan dipasang. Kemungkinan besar Hoki Caraka akan menghuni bangku cadangan atau juga bisa menghuni bangku tribun. Karena nanti yang didaftarkan itu kan cuma 23 pemain, dan yang dibawa sama Patrick Kluivert itu ada 30 pemain. Otomatis 7 pemain akan menghuni bangku tribun, dan mungkin salah satunya adalah Hoki Caraka, mungkin ya. Kalau kalian punya pendapat lain ya bisa tulis di kolom komentar itu. Menang lawan Bahrain dan Australia, Indonesia bisa naik 15 peringkat FIFA. Laga lawan Bahrain dan Australia jadi laga yang cukup penting di FIFA Matchday Maret ini. Poin dari kedua laga tersebut juga bisa mendongkrak posisi Indonesia di ranking FIFA. Tercatat Indonesia kini berada di posisi 130. Jika menang lawan Australia, Indonesia dapat 20,76 poin. Dan jika menang lawan Bahrain, Indonesia dapat 16,68 poin. Artinya Indonesia dapat tambahan 37,64 poin. Dimana berkat tambahan poin sebanyak itu, Indonesia bisa naik ke posisi 115 FIFA. Menang. Nah, bisa pelan-pelan lah kita masuk 100 besar. Kalau kita bisa kasih kalah 2 negara ini nanti, kita sudah bisa ada di 115. Apalagi kalau kita bisa kasih kalah Cina di bulan Juni nanti, ya pasti kita akan mendekati 100 besar. Dan itu harapannya kita semua. Semoga betul-betul timnas Indonesia bisa menunjukkan performa yang terbaik. Tidak hanya pemain yang ditambah dan timnya semakin mewah, pelatihannya juga semakin mewah, tapi permainannya juga harus mewah. Tapi saya yakin sih dengan adanya Alex Pastoor, Denny Lanzat, Gerald Van den Berg, si Patrick Kluivert, timnas Indonesia permainannya pasti jauh lebih bagus. Yakin saya. Walaupun awal-awalnya saya tidak terlalu setuju sih ketika Sintayong diganti. Sintayong lagi bang. Ternak Sintayong lu bang. Bodoh amat. Federasi Sepak Bola Malaysia atau FIM kembali menggunakan metode lama, yaitu menaturalisasi pemain asing yang berlaga di Malaysia Super League. Baru-baru ini media lokal Malaysia, Stadium Astro, menyebut bahwa setidaknya ada 3 pemain asing di MSL yang tengah dibidik FIM untuk menjalani proses naturalisasi.
Bergson da Silva berhasil striker 34 tahun. Pencetak Wih, 34 tahun sudah tua. Wow. gol andalan Johor Darul Tazim JDK, Manuel Hidalgo Argentina, gelandang serang 25 tahun, kreator serangan Sri Pahang. Jordan Mintah Ghana, striker 29 tahun, penyerang utama Kuching City. Menariknya, ketiga pemain ini tidak memiliki darah Malaysia sama sekali. Mereka lahir dan besar di negara asalnya, serta baru memulai karir di Malaysia dalam beberapa tahun terakhir. Mengomentari langkah ini, pengamat olahraga Malaysia, Rizal Hashim, berpendapat bahwa di antara ketiga nama tersebut, Bergson da Silva memiliki peluang terbesar untuk memberi dampak positif bagi timnas Malaysia. Namun muncul pertanyaan, apakah naturalisasi pemain asing tanpa garis keturunan akan benar-benar memperkuat timnas Malaysia? Atau justru membuat tim kehilangan identitasnya? Lalu menurut kalian, apakah langkah Malaysia dalam menaturalisasi pemain asing tanpa keturunan ini merupakan keputusan yang tepat? Atau seharusnya mereka tetap fokus mencari pemain keturunan? Mereka ini serba salah. Serba salah mereka. Kenapa saya bilang mereka ini serba salah? Mereka sibuk cari pemain keturunan, tapi tidak ada pemain keturunan yang mau bermain untuk mereka. Itu satu. Yang kedua, mereka sibuk cari pemain keturunan, iya kan? Mereka klaim pemain-pemain yang bermain di klub top Eropa itu punya darah ya garis keturunan Malaysia. Mereka punya pemain warisan. Tapi pemain warisan itu yang mereka anggap pemain warisan itu bukan orang Malaysia, tidak punya garis keturunan Malaysia. Nah, yang ketiga, mereka ini mau naturalisasi pemain-pemain asing yang ada di liga, tapi harus standarnya itu 5 tahun dulu bermain di liga, ya kan? Standarnya harus 5 tahun dulu. Nah, di sini kalau mereka sampai menaturalisasi pemainnya GDT, striker yang 34 tahun itu, pemain asal Brasil kalau saya tidak salah, itu umurnya sudah ketuaan. Jadi ini bisa jadi opsi jangka pendeknya mereka. Ini mereka serba salah. Mereka sudah tidak dapat pemain keturunan, tapi mereka dilarang juga bukan dilarang, tapi tidak mau didukung lah sama pemerintahnya mereka soal pemain naturalisasi. Makanya mereka ini menaturalisasi pemain yang bukan orang Malaysia, tidak punya garis keturunan Malaysia, pemain asing yang bermain di Liga Malaysia. Itu yang membuat mereka serba salah. Kalaupun itu pemain mau dinaturalisasi, kalau dia tidak mau kan rugi juga mereka. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola kita, di mana pelatih Bahrain menyindir timnas Indonesia. Ya, dia bilang kita akan lawan Belanda nanti, Belanda B. Tidak apa-apa dia bilang seperti itu, tapi kan kita tahu kenapa kita menaturalisasi mereka, karena mereka punya garis keturunan Indonesia. Jadi tidak sembarang nih kita menaturalisasi pemain karena kebutuhan juga kan. Nah, ini di sini kita bisa melihat bahwa secara psikologi, psikologi men. Pelatihnya Bahrain, Dragan Talajik, ini dia mau kasih Psywar ke Indonesia gitu. Dia mencoba untuk kasih Psywar ke Indonesia, tapi sayangnya itu Psywarnya itu terbaca sebagai dia itu takut sebenarnya dengan timnas Indonesia, karena di saat kita lawan mereka di kandangnya Bahrain ya, itu kita bisa menang 2-1 sebenarnya. Cuma kita dicurangi. Bahkan kita punya pemain-pemain waktu itu ya seadanya saja, ya kan. Tapi kita harusnya menang di sana, ya kita imbang di sana. Apalagi nanti bermain di GBK. Dan kita sudah punya tambahan pemain yang sebelumnya belum main lawan Bahrain. Ada Kevin Dix, ada Ole Romeni, ya kan. Ada Dean James, ada Joe Pelupesi, ada Emil Audero, setidaknya 5 pemain nanti lawan Bahrain. Yang belum pernah lawan Bahrain itu nanti akan lawan Bahrain. Keren ini. Dan kita punya tambahan pemain baru, 5 pemain lagi. Dan ini debut mereka nanti lawan Australia dan juga Bahrain. Harapannya kita bisa menang di 2 pertandingan di bulan Maret ini, karena ini penting sekali kita menang. Ini hidup mati lah 2 pertandingan ini. Dan memang targetnya tidak muluk-muluk dari Patrick Kluivert. Targetnya itu cuma 4 poin. Tapi kalau kita bisa memaksimalkan 2 pertandingan ini dan kita bisa dapat 6 poin, saya pikir ini salah satu keuntungan buat kita, dan pasti kita akan menggeser posisinya Australia di atas. Kita berada di posisi 2, dan kalau kita ada di posisi 2 maka kita bisa lolos langsung ke Piala Dunia tanpa ikut playoff lagi atau ronde keempat lagi. Dan ini ya keren sih menurut saya kalau kita bisa ada di Piala Dunia, dan harapan kita seperti itulah, supaya yang dibuat sama PSSI selama ini tidak sia-sia, karena menurut saya yang dibuat sama PSSI sudah terlalu ya effortnya besar sekali. Tapi kalau tidak lolos Piala Dunia, sayang sekali ya. Kita doakan mereka bisa lolos Piala Dunia dan kita bisa dukung timnas kesayangan kita ada di Piala Dunia. Cie. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton dan kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.